memuji Tuhan yuk. Ayo. Aku anak sekolah minggu GPTI Pondok Haliung. Aku selalu memujimu dan bersuka bagi namamu. Aku anak sekolah minggu, berjanji terus mengiringmu. Yesus Juru Selamatku, yang telah tebus dosaku. Baca firman setiap hari dan melakukan perintahnya, lalu memuji namanya, belajar taat kepadanya. Aku anak sekolah minggu GPTI Pondok Haliung. Aku selalu memujimu dan bersuka bagi namamu. Aku anak sekolah minggu, berjanji terus mengiringmu. Yesuslah Juru Selamatku, yang telah tebus dosaku. Baca firman setiap hari dan melakukan perintahnya, lalu memuji namanya, belajar taat kepadanya. Aku anak sekolah minggu, berjanji terus mengiringmu. Yesuslah Juru Selamatku, yang telah tebus dosaku. Baca firman setiap hari dan melakukan perintahnya, lalu memuji namanya, belajar taat kepadanya. Shalom anak-anak di rumah. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Yang di sini luar biasa? Luar biasa. Yang main musik luar biasa? Semua luar biasa di sini. Semua sukacita. Nah, hari ini anak-anak kembali ya mengikuti ibadah sekolah minggu. Tetapi sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan terlebih dahulu sebelum kita masuk dalam doa. Mari kita mau naikkan pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Semua yang di rumah ikut menyanyi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Katakan, ku mau cinta
mengucap syukur Tuhan, kalau pada hari ini kembali kami anak-anak-Mu, Engkau izinkan kembali untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan, semuanya karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Engkau berkati Tuhan, baik kami yang di sini yang melayani Engkau, juga anak-anak yang di rumah yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong setiap kami Tuhan, sehingga ibadah anak hari ini boleh menjadi berkat bagi setiap anak-anak-Mu, terlebih menjadi tuntunan bagi anak-anak-Mu Tuhan untuk sepanjang hari di dalam setiap kehidupannya seturut dengan kehendak Engkau Tuhan, dan mereka boleh tumbuh di dalam kasih-Mu sampai mereka tumbuh besar tidak terhilang, tetapi tetap di dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau juga tolong kami yang di sini, baik WL, singer, juga para pemain musik. Kiranya Tuhan, Engkau menolong setiap kami, Engkau yang memberi kami kemampuan. Biarlah kami mau melayani Engkau dengan penuh kasih, dan biarlah apa yang kami kerjakan boleh menyenangkan hati Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah anak ini kami serahkan hanya di dalam pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, kita sudah memuji Tuhan, ku mau cinta Yesus selamanya. Biarlah pujian tadi bukan cuma pujian ya, tetapi anak-anak harus melakukannya dalam setiap kehidupan anak-anak, karena kasih Tuhan juga tidak pernah putus dalam kehidupan kita. Anak-anak juga belajar, kita semua belajar untuk semakin mencintai Tuhan. Nah, sekarang kita akan lebih bersemangat lagi memuji Tuhan. Kita memujikan Tuhan, kasih-Nya seperti sungai, karena kasih Tuhan memang tidak pernah putus. Dia mengalir seperti sungai dalam setiap kehidupan kita. Semua berdiri, ayo kita semangat. Mengalir di waktu hujan.
dengan kasih Tuhan, maka kasih itu akan sangat indah. Bukan cuma saudara kita, teman kita, sahabat kita, bahkan Tuhan juga mengajarkan untuk kita mengasihi musuh-musuh kita. Amin. Nah, kita sudah memuji Tuhan. Kasih Tuhan mengalir seperti sungai yang tidak ada putusnya ya. Nah, sekarang anak-anak, kita akan menerima berkat firman Tuhan. Anak-anak siapkan ya, siapkan hati, disingkirkan itu semua mainan, Alkitabnya diambil. Anak-anak harus belajar mengisi kehidupan anak-anak dengan firman kebenaran supaya anak-anak tumbuh di dalam Tuhan. Ya, kita akan naikkan pujian kasih dari surga. Semuanya ikut bernyanyi. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, buat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari
berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberkati ibadah kami ya Bapa dari awal pertengahan ya Bapa. Sebentar ya Bapa, kami akan mendengarkan sebagian dari firman Engkau. Bila Engkau memberkati anak-anak-Mu ya Bapa yang akan mendengarkan sebagian dari firman Engkau ya Tuhan. Bila juga Engkau juga memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan sebagian dari firman Engkau ya Bapa. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman Engkau. Kami siap untuk menerima berkat dari Engkau ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Kunti. Kalau tadi kalian sudah memuji nama Tuhan, sekarang saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kalau minggu yang lalu tetap berbicara tentang kasih, hari ini juga berbicara tentang kasih. Kasih yang murah hati. Kasih yang murah hati itu bagaimana sih Bu? Kasih yang murah hati itu maksudnya kasih yang mau berbagi dengan orang lain. Nah, siapa ya yang mengasihi, yang mau berbagi dengan orang lain? Ini ada contohnya. Contohnya yaitu Bapak Abram. Ingat ya, Bapak Abram. Nah, bukan Mas Abram yang syuting itu ya, tapi Bapak Abram zaman dahulu. Bapak Abram ini dia disuruh Tuhan pergi keluar dari daerahnya. Nah, suatu saat ini Bapak Abram ini ngajak keponakannya yang namanya Lot. Nah, nama keponakannya namanya Lot, L-O-T. Nah, keponakannya Pak Abram ini diajak juga. Ya, setelah dia berjalan begitu lama, menetap di suatu negeri, dan mereka berternak di situ, mempunyai kambing, domba, ternak yang lain banyak, juga kekayaannya juga banyak. Nah, baik Pak Abram juga keponakannya Lot. Nah, masing-masing punya binatang ternak sendiri dan itu diberkati semua. Berkatnya berlimpah, berkatnya menjadi banyak. Dan ini nanti ya anak-anak kalau yang sudah bisa baca atau yang belum baca bisa kalian baca di kitab Kejadian pasal yang ke-13. Nah, ini Bapak Abram dan Lot ini dia pergi ke daerah, ke tanah Mesir, ke tanah Negeb namanya, ya di daerah Mesir. Nah, ini Abram dan Lot ini setelah diberkati menjadi berkatnya lebih banyak. Nah, apa yang terjadi? Ternak-ternaknya ini butuh makan yang banyak karena ternaknya juga banyak. Mulai gembala-gembalanya, pegawai-pegawainya Pak Abram mengembalakan ternaknya itu ke padang rumput. Nah, juga keponakannya juga punya pegawai-pegawai. Pegawai-pegawainya Lot juga banyak, ternaknya juga banyak. Nah, ke padang rumput yang sama. Akhirnya suatu saat terjadi pertengkaran karena apa? Royokan lahan di mana padang rumputnya itu untuk makan ternaknya mereka berdua. Nah, saat itu mereka bertengkar. Ini punyaku. Mereka berebut. Kamu di sana loh, kamu di sana. Akhirnya Lot juga tahu, loh pegawaiku kok bertengkar ya dengan pegawainya omku. Nah, omnya siapa tadi? Pak Abram. Kok bertengkar ya? Pak Abram juga begitu. Tahu loh pegawai-pegawaiku, gembala-gembalaku itu kok bertengkar ya dengan pegawainya Lot. Nah, ini nggak bagus ini. Nah, akhirnya bapak keponakannya yang namanya Lot tadi gini, paman, itu pegawai saya bertengkar dengan pegawai-pegawainya paman. Gimana paman? Kita berpisah aja paman. Duh, kamu minta berpisah, ya sudah. Ini padahal tanah ini juga luas. Kamu milih aja dulu. Karena apa? Bapak Abram murah hati. Dia menyuruh Lot keponakannya milih dulu ya, milih dulu daerahnya yang mana yang mau dipilih. Nah, kesempatan bagi Lot. Enak. Aku disuruh milih dulu sama omku, sama pamanku. Aku milih yang subur toh. Nah, dilihat sekelilingnya. Paman Abram, aku milih daerah itu karena daerah itu subur makmur. Nah, kelihatannya dari sini hijau. Padahal daerah yang dipilih itu penuh dengan dosa. Rakyatnya yang di situ itu banyak yang berbuat dosa. Tapi dari jauh memang kelihatan hijau, kelihatan subur. Tapi penduduknya
banyak juga yang berbuat dosa. Itu yang dipilih Lot keponakannya. Nah, dia nggak tahu kalau di daerah situ orang-orangnya banyak yang berbuat dosa, yaitu di daerah yang namanya Sodom dan Gomora. Abram lalu, kamu milih sana Lot. Oke lah, baik, silahkan kamu milih yang sana. Kalau kamu ke selatan, aku ke utara. Kalau kamu ke utara, aku ke selatan. Kalau kamu ke timur, aku ke barat. Kalau kamu ke barat, aku ke timur. Sudah, pokoknya kamu dulu yang milih. Karena Bapak Abram murah hati, makanya Lot milih dulu. Tapi pilihannya Lot kelihatannya subur, makmur, rumputnya hijau, padang rumputnya hijau, tapi penduduknya jahat, banyak yang berbuat dosa. Akhirnya Bapak Abram, ya sudah Lot, kamu kalau sudah milih itu ya silahkan. Bapak Abram ya, waktu itu belum Abraham ya, namanya masih Bapak Abram, itu ngalah, dia pergi. Akhirnya Bapak Abram mendengar suara Tuhan, katakan begini, Abram, kamu jangan khawatir ya, jangan khawatir dengan apa yang dilakukan oleh Lot. Aku akan memberikan tanah yang luar biasa yang nanti kamu akan tempati. Dimanapun kamu berada dengan pegawai-pegawaimu, dengan ternak-ternakmu, pasti kamu diberkati. Gak hanya itu, kamu keturunanmu akan banyak dan kamu akan diberkati. Aku berkati, itu janjinya Tuhan. Akan aku berkati dengan luar biasa. Ya, lihat itu lembah itu di situ banyak. Itu di situ nanti kamu boleh tinggal. Juga kalau Lot sudah memilih di daerah situ, nah kamu lihat yang lain aja, pasti aku menyertai dan berkati. Itu janjinya Tuhan. Karena Bapak Abram orang yang manut, nah percaya akan pimpinan dan pertolongan Tuhan, makanya Bapak Abram juga manut. Ya Tuhan, saya manut Tuhan. Tuhan mau bimbing saya kemana, saya ikut Tuhan. Saya mau ngikut Tuhan aja. Saya yakin dan percaya karena Tuhan sudah menolong saya keluar dari negeri yang lama menuju ke negeri yang baru ini pun Tuhan sudah menolong. Saya yakin Tuhan juga akan menolong saya, menuntun saya. Dimanapun Tuhan tempatkan saya, Tuhan pasti memberkati saya dan anak-anak saya. Iya Abram, ya itu katanya Tuhan gini, Abram, aku akan memberkati kamu, keturunanmu akan banyak seperti pasir di laut. Nah, juga bintang-bintang di langit. Ada yang bisa menghitung bintang? Ada yang bisa menghitung pasir? Gak ada. Itu janjinya Tuhan. Artinya berkatnya Abram luar biasa. Nah, ini Abram murah hati, memberi kesempatan pada Lot untuk memilih tempatnya terlebih dahulu. Abram ngalah, wis aku tak ngalah wae gak apa-apa. Ya, yang penting Lot ponakanku sudah milih dahulu. Nah, ini cirinya orang yang murah hati, mau berbagi, mau memberi sesuatu yang lebih dahulu kepada orang lain. Nah, tapi jangan khawatir kalau kita memberi, jangan khawatir, oh aku nanti kehabisan uangku, aku kehabisan jajanku. Enggak, pasti Tuhan memberkati. Lebih bagus yang mana? Yang memberi atau yang minta? Kalau ada orang yang pengemis itu yang lebih kaya yang mana? Yang memberi atau yang minta? Iya, pasti yang lebih memberi. Itu yang disukai Tuhan. Makanya Tuhan menginginkan kita juga murah hati seperti Bapak Abram, murah hati, mau berbagi kepada keponakannya Lot. Nah, kalau Tuhan sudah menolong Bapak Abram ini dengan hati yang murah hati, pasti Tuhan akan menuntun dan Bapak Abram juga nurut sama perintah Tuhan. Ya Tuhan, saya nurut. Nah, akhirnya Lot berpisah dengan Bapak Abram. Bapak Abram juga enggak merasa khawatir ya, enggak merasa khawatir. Pasti Tuhan akan menyertai. Nah, ini mereka berpisah, mereka hidup pada masing-masing keluarganya. Nah, itu tadi cerita tentang Bapak Abram yang murah hati, mau berbagi kepada ponakannya. Suatu teladan yang indah yang Tuhan berikan pada kita semuanya melalui Bapak Abraham. Kita contoh pada Bapak Abram yang mau murah hati, memberi kepada orang lain terlebih dahulu, mempersilahkan kepada orang lain terlebih dahulu. Aku tak ngalah, ya, memberi, mau berbagi kepada orang lain. Ini sikap yang diinginkan oleh Tuhan. Murah hati, dan itu salah satu dari kasih. Tuhan sendiri menginginkan kita juga murah hati.
Seperti ayat hafalannya pada hari ini 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Nah, umpama tadi Bapak Abraham ini sombong, enak aku loh sing lebih tua, aku ya kudu sing milih dulu. Tapi enggak, Bapak Abraham karena murah hati, dia enggak menyombongkan dia enggak memegahkan dirinya, dia tetap sabar mempersilahkan keponakannya Lot untuk memilih dahulu daerah yang diinginkan. Tapi Tuhan tetap memberkati Bapak Abram. Bahkan janjinya Tuhan luar biasa kepada Bapak Abram. Karena Bapak Abram orangnya sabar, orangnya saat ini murah hati, seperti temanya hari ini murah hati, mau berbagi pada orang lain. Nah, itu yang dikehendaki Tuhan. Nah, Tuhan juga menginginkan kita murah hati, mengasihi kepada orang lain, mau berbagi kepada orang lain. Dan ini tujuan kita saat ini, kita mau berbagi orang lain. Firman Tuhan pada pagi hari ini kita contoh pada Bapak Abram. Nggak hanya contoh pada Bapak Abram, ini saja juga Tuhan sendiri yang adalah kasih murah hati. Tadi ayat hafalannya sudah kalian dengarkan di 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Itu kasih. Ya, di dalam kasih ada kesabaran. Di dalam kasih seperti yang kita pelajari pada pagi hari ini, murah hati. Di dalam kasih ya tidak cemburu, nggak pengen ya aku pengen punyanya orang. Seperti Abram tadi, oh Tuhan punyanya Lot kok subur, daerahku nggak subur. Enggak. Bapak Abram tetap dia sabar. Dia tetap menerima apa yang diberikan Tuhan kepadanya. Dan dia tidak sombong, aku sing milih. Enggak, tapi Bapak Abram menyuruh Lot dulu memilih daerah yang diinginkan. Mau berbagi, itu buktinya kalau mau berbagi. Itu cirinya orang yang mengasihi. Kasih itu murah hati. Selain kita contoh Bapak Abram, terlebih kita meneladani Tuhan Yesus sendiri. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 dikatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Namanya sendiri Allah itu namanya kasih, disebut kasih. Ya, kita sebagai orang yang Kristen, orang yang percaya pada Tuhan Yesus, meneladani Tuhan Yesus yang adalah kasih. Pada saat ini kita belajar kasih itu murah hati. Murah hati, ya kita kasih ini gak pelit, ya gak pelit, gak merasa pelit, tapi boleh mempersilahkan orang lain mau berbagi kepada orang lain. Nah, saat ini buku ini punya yel-yelnya juga. Selain ayat hafalannya tadi ada yel-yelnya. Nah, yel-yelnya gini ya, kata kuncinya gini ya. Anak Tuhan penuh kasih, karena kasihnya itu penuh, gede ya kasihnya. Anak Tuhan penuh kasih. Kasih yang murah hati. Amin. Nah, ini yel-yelnya ya. Nah, atau kata kuncinya. Anak Tuhan penuh kasih. Kasihnya gini, modelnya love. Ya, love ya, lope. Nah, yang besar karena penuh. Lagi ya. Anak Tuhan penuh kasih. Kasih yang murah hati. Amin. Nah, ini tugasnya, salah satu tugasnya. Nanti dihafalkan juga, ya. Tugasnya dihafalkan ini kata kuncinya ini. Gini ya geraknya. Anak Tuhan penuh kasih, kasih yang murah hati. Amin. Nah, itu kata kuncinya. Juga ayat hafalannya di 1 Korintus 13 ayat yang keempat. 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Nah, itu ayat hafalannya pada pagi hari ini. Dan tugasnya untuk anak-anak kelas
kecil. Ya ini untuk anak-anak GBT Immanuel Madiun kelas kecil, yaitu kelas Yohanes 1, 2, 3, Matius 1, 2, 3, dan Paulus 1. Tugasnya selain kita menghafalkan kata kuncinya tadi, apa kata kuncinya tadi? Bu Kunti ulangi sekali lagi ya. Anak Tuhan penuh kasih, kasih yang murah hati. Amin. Nah, sekarang siapkan kertasnya, yaitu kertas gambar. Bu Kunti mau beri contohnya, kertas gambar ya. Buat pola hati seperti ini, buat pola hati. Teng, buat pola hati ya. Kalau sudah dibuat pola hati, ditulisi dulu ayatnya di sini. 1 Korintus 13 ayat 4. Ayatnya saja ya. 1 Korintus 13 ayat 4. Bunyinya nanti kalian hafalkan. Terus baliknya ditulisi kata kuncinya tadi. Anak Tuhan penuh kasih, kasih yang murah hati. Amin. Teng, sudah jadi seperti ini. Nah, ini malnya ya, tadi malnya dibuat seperti ini. Nah, dibuat sudah jadi begini ya, 2. Jadi tutup. Nah, yang pertama ini ayatnya saja supaya kamu bisa hafal. Hanya ditulis ayatnya saja, 1 Korintus 13 ayat 4. Kamu bisa menghafalkan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Baliknya ditulisi lagi. Oh ya, yang ini tadi boleh diwarnai ya. Setelah ini itu ditulisi ayatnya. Nah, boleh diwarnai pinggirnya pakai krayon boleh, pakai spidol boleh, pakai pensil warna boleh. Yang baliknya kata kuncinya tadi. Ya, anak Tuhan penuh kasih, kasih yang murah hati. Amin. Nah, seperti ini. Kalau sudah dibuat, ditulisi, dibuka. Nah, ambil bilah boleh, bambu. Ambil sedotan juga boleh, tapi sedotan supaya kaku, sedotannya bisa didobel 2. Nah, ini. Nah, taruh belakangnya begini. Nah, taruh belakangnya. Terus disolasi. Disolasi. Bilah juga boleh. Bilah itu bambu ya. Bambu yang diseseti itu. Disolasi begini. Nah, kalau sudah, pinggir-pinggirnya boleh dilem. Untuk merekatkan pinggir-pinggirnya tadi yang putih ya, bukan yang sudah diwarnai. Jadi baliknya di dalamnya boleh dilem ya, untuk merekatkan. Nah, pinggir-pinggirnya dilem untuk merekatkan. Nah, teng, jadi deh tadi yang sudah ditulisi. 1 Korintus 13 ayat 4. Dibunyikan dulu. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Lalu baliknya kata kuncinya tadi. Anak Tuhan penuh kasih, kasih yang murah hati. Amin. Bisa ya? Kalian yang belum bisa nulis, nanti bisa minta tolong sama mama, sama papa, atau kakak ya, untuk mengajarkan kita pada hari ini. Temanya kasih itu murah hati, nggak pelit ya, nggak pelit ya, tetap murah hati, mau berbagi pada orang lain. Nah, kalian bisa berbagi pada kakak pada adik, pada orang tua, pada siapapun yang membutuhkan. Terlebih bisa berbagi, bisa memberi tapi dengan ikhlas. Bukan memberi, bukan cari kesombongan sendiri. Bahkan ada firman Tuhan katakan, kalau kamu beri tangan kananmu, tangan kirinya jangan sampai kelihatan. Nah, jangan sampai lihat. Nah, maksudnya jangan sampai diketahui orang lain, itu malah yang lebih baik. Ya, siap ya? Bisa ya kerjakan hari ini ya? Seperti siapa tadi ceritanya? Iya, seperti Bapak Abram yang punya ponakan namanya siapa? Lot, Lot, L-O-T. Terlebih kita meneladani siapa?
Iya, Tuhan Yesus yang memberikan kasih-Nya yang luar biasa, mati di kayu salib, bangkit, bahkan naik ke surga pun masih mengasihi kita. Itu Allah kita yang adalah kasih. Hari ini kalau kita belajar kasih murah hati, kita juga bisa meneladani kasih Kristus yang luar biasa yang sudah diberikan pada kita semuanya. Tetap ingat kasih-Nya Tuhan ya, dan kita belajar kepada Tuhan, murah hati, sabar, tidak megahkan diri, tidak sombong. Seperti hari ini Bapak Abraham murah hati pada Lot, juga Tuhan yang murah hati. Kita anak-anaknya juga belajar murah hati. Puji nama Tuhan. Kayaknya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, anak-anak tetap berdoa, Tuhan ajar aku murah hati ya Tuhan, gak pelit. Aku bisa berbagi pada teman-temanku, aku bisa berbagi pada saudara-saudaraku, aku bisa berbagi pada siapapun yang membutuhkan, tidak pelit, karena Tuhan sendiri adalah kasih. Kasih itu murah hati, temanya hari ini. Puji nama Tuhan. Bu Kunti percaya kalian dengan bimbingan Roh Kudus mampu melakukan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Tetap jaga kesehatan. Mau kalau keluar rumah tetap memakai apa? Masker. Ya, tidak lupa selesai sering-sering apa? Cuci tangan pakai sabun. Kita tetap berdoa corona ini tetap cepat pergi Tuhan. Nah, sehingga aku boleh sekolah minggu. Gak apa-apa saat ini kita berada di rumah, sekolah minggu di rumah, tapi Tuhan tetap memberkati kita semua. Puji nama Tuhan. Ingat ya tugasnya hari ini menghafalkan kata kuncinya tadi. Ulangi sekali lagi. Oke. Anak Tuhan penuh kasih, ini ditaruh dulu. Nah, anak Tuhan penuh kasih, kasih yang murah hati. Amin. Nah, terus ayat hafalannya 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ya, teladani Tuhan Yesus yang memberikan kasih-Nya yang luar biasa. Oke, puji nama Tuhan. Yang kebenaran firman Tuhan pada hari ini Bu Kunti cukup sekian ya. Yuk sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Coba lipat tangannya, tutup matanya. Kalian boleh berdiri ya yang ada di rumah ya, untuk menghormati Tuhan. Nah, tutup matanya, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih kami hari ini sudah belajar memuji nama Tuhan, juga mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami untuk murah hati, mau berbagi kepada orang lain seperti Bapak Abraham, terlebih seperti Tuhan Yesus yang sudah mengasihi kami. Kami percaya Tuhan selalu memberkati kami, menjagai kami dengan kesehatan, kekuatan, sehingga kami boleh mempermuliakan Tuhan dengan tubuh kami, juga cara hidup kami yang berkenan kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan juga memberkati orang tua kami, memberkati guru-guru kami, memberkati orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini. Kami mengucap syukur, kami peralaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Lalu memuji